Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini, kita akan mempelajari firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Mazmur 4 ayat 1-9. Firman ini membawa pesan yang menguatkan dan memberikan pengharapan bagi kita sebagai umat-Nya. Tema yang kita ambil dari ayat-ayat ini adalah cahaya wajah Tuhan yang menyinari kita. Mari kita jelajahi bersama-sama firman Tuhan ini. Dan biarkan Roh Kudus membimbing kita saat kita memahaminya. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi. Mazmur Daud. Tafsiran. Pertama, mari kita perhatikan bahwa Mazmur ini ditujukan kepada pemimpin biduan dan dimainkan dengan alat musik kecapi. Ini menunjukkan bahwa penyembahan kepada Tuhan adalah bagian yang penting dari kehidupan kita sebagai umat-Nya. Musik adalah sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk memuji dan menyembah-Nya. Ayat 2. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Tafsiran. Dalam ayat ini, Daud menyampaikan kerinduannya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan adalah sumber kebenaran dan perlindungan di tengah kesulitan. Dalam saat kesesakan, kita juga dapat meminta pertolongan kepada Tuhan, karena Dia adalah tempat perlindungan yang kokoh bagi kita. Ayat 3. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Tafsiran. Daud menghadapi pertanyaan yang mendasar di sini. Sampai kapan kemuliaannya akan dihinakan? Dia menyadari bahwa dunia ini penuh dengan kekosongan dan kebohongan. Tetapi kemuliaan Tuhan tidak akan pernah terhinakan. Bagi kita juga, kita harus ingat bahwa kemuliaan kita terletak dalam Tuhan, bukan dalam hal-hal duniawi yang fana. Ayat 4. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Tafsiran. Di sini, Daud mengingatkan dirinya sendiri bahwa Tuhan telah memilih orang-orang kudus baginya. Kita sebagai umat pilihan Tuhan, memiliki akses langsung kepadanya melalui doa dan seruan kita. Tuhan mendengarkan kita ketika kita berseru kepadanya dengan tulus. Ayat 5. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Tafsiran. Daud menasihati kita untuk berhenti berbuat dosa dan merenungkan jalan hidup kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan di tempat tidur kita, kita dapat menemukan ketenangan dan kebijaksanaan yang hanya diberikan oleh-Nya. Ini adalah panggilan bagi kita untuk hidup dalam kekudusan dan menjauhi dosa. Ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tafsiran. Tuhan menginginkan korban yang adil dari kita, yaitu hati yang tulus dan percaya kepadanya. Ketika kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Dia akan membimbing dan melindungi kita dalam setiap langkah hidup kita. Ayat 7. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Tafsiran. Daud merespon orang-orang yang mencari kebaikan dengan menyerukan kepada Tuhan untuk menunjukkan wajah-Nya kepada mereka. Ketika kita berada dalam kegelapan dan kebingungan, marilah kita memohon agar Tuhan menunjukkan kepada kita cahaya dan kebaikan-Nya. Ayat 8. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Tafsiran. Daud bersaksi tentang sukacita yang Tuhan letakkan dalam hatinya. Sukacita yang diberikan oleh Tuhan tidak bergantung pada kekayaan materi atau kesuksesan dunia, tetapi berasal dari hubungan pribadi kita dengannya. Ayat 9. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Tafsiran. Daud menutup Mazmur ini dengan menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa hanya dalam Tuhanlah dia dapat menemukan damai dan keamanan sejati. Kita juga diajak untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya, karena hanya Dia yang dapat memberikan keamanan bagi jiwa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita memperkuat iman kita dalam cahaya wajah Tuhan yang menyinari kita. Biarkanlah firman Tuhan ini menjadi panduan dan kekuatan bagi kita dalam setiap langkah hidup kita. Marilah kita hidup dalam kesetiaan dan kasih kepadanya, sehingga cahayanya dapat terus bersinar melalui hidup kita bagi dunia di sekitar kita. Lalu apa relevansinya untuk jemaat jika dihubungkan dengan tema cahaya wajah Tuhan menyinari hidup kita? Pertama, sumber harapan dan kekuatan. Tema ini mengingatkan jemaat bahwa dalam setiap kesulitan dan kegelapan hidup, cahaya wajah Tuhan adalah sumber harapan dan kekuatan bagi mereka. Dalam doa dan persekutuan dengan Tuhan, jemaat menemukan cahaya yang memandu dan memperkuat mereka melalui setiap perjalanan hidup. Kedua, panduan dalam pengambilan keputusan. Ketika jemaat menghadapi pilihan-pilihan hidup yang sulit, cahaya wajah Tuhan menyediakan panduan dan petunjuk yang diperlukan. Dalam ketaatan kepadanya dan firman-Nya, jemaat dapat memastikan bahwa langkah-langkah mereka diterangi oleh cahaya yang benar dan jalan yang lurus. Ketiga, kesadaran akan kehadirannya. Tema ini mengingatkan jemaat untuk selalu sadar akan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Dengan menyadari bahwa cahaya wajah Tuhan selalu menyinari mereka, jemaat menjadi lebih bersemangat dan percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap momen, baik sukacita maupun kesedihan. Keempat, panggilan untuk menyebarkan cahaya. Sebagaimana cahaya tidak hanya menyinari individu tetapi juga menerangi ruangan, jemaat dipanggil untuk menyebarkan cahaya wajah Tuhan kepada dunia di sekitar mereka. Dengan hidup yang tercerahkan oleh kasih dan kebenaran Tuhan, jemaat menjadi saksi-saksi yang efektif bagi kemuliaan-Nya. Kelima, ketentraman dalam perlindungannya. Tema ini juga memberikan jemaat keyakinan bahwa dalam perlindungan Tuhan, mereka dapat merasa aman dan tenang. Dalam dunia yang penuh dengan kecemasan dan kekacauan, cahaya wajah Tuhan menyediakan tempat perlindungan yang kokoh bagi jemaat-Nya. Dengan demikian, ketika dihubungkan dengan tema cahaya wajah Tuhan menyinari hidup kita, renungan dari Mazmur 4 ayat 1-9 memberikan pengertian yang dalam dan relevan bagi jemaat Kristen dalam memahami bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka dan bagaimana mereka dapat meresponsnya dengan iman dan penuh harapan. Saudara-saudara yang terkasih, dengan penuh sukacita dan keyakinan, mari kita merespons panggilan Tuhan untuk hidup dalam terang-Nya. Mari kita bersama-sama mempersembahkan doa dan keluhan kita kepadanya dalam setiap kesesakan, karena Dia adalah penyelamat dan pelindung yang setia. Bersukacitalah dalam perlindungan-Nya, dan percayalah bahwa cahaya wajah-Nya senantiasa menyinari hidup kita, membawa harapan dan kekuatan di setiap langkah kita. Saudara-saudara, di dalam cahaya wajah Tuhan, kita menemukan kehidupan yang penuh makna dan tujuan yang diberkati. Marilah kita tetap berpegang padanya dalam setiap langkah kita, membiarkan cahayanya memandu dan memperkuat kita. Bersama, kita akan mengalami kehadirannya yang menyinari hidup kita dan menyebarkan cahayanya kepada dunia di sekitar kita. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati.